Ya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Arianto dengan NIM 67202029. Di sini saya akan mengerjakan TAS Jarkom F, yaitu mengenai routing di Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah disediakan mengenai topologi yang akan digunakan, dan saya sudah mengerjakan VLSM yang digunakan untuk routing di Cisco Packet Tracer. Seperti ini. Langsung saja kita buka Cisco Packet Tracer terlebih dahulu. Kita memilih router yang 1941. Kita buat 4 terlebih dahulu, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Nah, selanjutnya saya akan membuat switch-switchnya, yaitu menggunakan switch yang 2960 di tiap lantai. Ini switch 1, switch 2, switch 3, switch 4. Selanjutnya, dimana di tiap lantai harus memiliki 5 komputer. Di sini saya akan ambil komputer dulu. 1. Nah, selanjutnya tiap lantai juga memiliki server, di mana server ini akan saya gunakan nanti karena saya akan menggunakan cara static routing terlebih dahulu. Tapi langsung saja kita pasang, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya kita buat background, di mana kita beri warna yang pertama YD, contoh warna biru. Nah, selanjutnya setelah kita rapikan, langsung kita sambungkan menggunakan ini teman-teman, connection. Kalau yang automatic, sambungkan satu persatu. Ini. Nah, jika sudah rapi seperti ini, jangan lupa tiap lantai kita beri nama terlebih dahulu dengan menekan tombol yang ini. Kita taruh di sini, lantai 1. Jika sudah tertulis seperti ini, saya rapikan terlebih dahulu. Nah, setelah kita beri nama di setiap lantai, kita hampir saja terlupa untuk memberikan hardware di setiap router lantainya. Jadi, tiap router lantai harus diberi hardware yaitu HWIC 2T sebagai hardware yang memberikan serial di Cisco Packet Tracer tersebut. Langkah yang pertama, kita matikan terlebih dahulu routernya. Kita tekan HWIC 2T, kita masukkan dengan kita syarat seperti ini. Selanjutnya kita nyalakan. Nah, jika sudah, begitu juga lantai selanjutnya. Nah, jika sudah, kita dapat langsung melakukan static routing. Nah, jika sudah kita pasangi hardware di setiap routernya, kita dapat menyambungkannya menggunakan connection yang automatic seperti tadi. Langsung saja kita sambungkan. Nah, jika benar maka bentuk connectionnya akan seperti ini. Kita sambungkan router ke router lain. Nah, maka setelah seperti ini kita dapat langsung menggunakan VLSM untuk routingnya. Langkah pertama yang kita gunakan yaitu kita membuka router nomor 1 terlebih dahulu.
Selanjutnya kita menekan config dan kita buka gigabit Ethernet yang 00. Nah, di IP configuration ini kita masukkan nomor IP di VLSM-nya. Nah, ini VLSM-nya, kita cari di lantai 1. Nah, kita ambil yang ini, yang di range yang pertama. Range pertama di lantai 1, kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, subnet masknya pilih juga, yang belakangnya 128, kita copy belakangnya saja 128. Jika sudah, kita tekan on. Nah, jika sudah seperti ini, karena ini masih static routing, maka kita harus mengkonfigurasi setiap komputer yang ada. Kita mulai dari komputer 1, selanjutnya ke desktop, selanjutnya ke IP configuration. Nah, selanjutnya kita masukkan IP setelah IP di antara range yang ada. Karena di sini dimulai dari 192.168.891 hingga 192.168.189.126, kita ambil saja misal 1 di setelahnya. Kita ganti 2. Subnet masknya tadi 128. Default gateway-nya yaitu IP dari servernya. Jika sudah seperti ini, kita konfigurasi ke PC selanjutnya, ke desktop, IP configuration. Karena tadi sudah 2, berarti di sini kita ganti 3. Ganti 128, default gateway-nya. Gateway-nya kita ganti untuk IP awal, IP server maksud saya, ke PC selanjutnya. Kita lakukan hal yang sama. Karena tadi 3, berarti di sini 4. Tadi di sini 128. Kita default gateway-nya kita menggunakan IP server. Jika sudah, itu juga di PC selanjutnya. Langsung saja kita coba menggunakan ping. Kalau kita ingin mengirim ping, kita menggunakan amplop plus yang tertutup seperti ini. Misal kita akan ngeping dari PC ke server, ke router. Nah, jika successful seperti ini, berarti ini sudah terhubung antara PC dengan router di tiap lantainya. Kita coba yang lainnya terlebih dahulu, apakah masuk. Sukses untuk PC 2, PC 3. Sukses. PC selanjutnya sukses, PC selanjutnya sukses. Nah, maka lantai 1 sudah aman, kita lanjut ke lantai selanjutnya. Karena di sini ini bisa kita isi sesuai urutan lantai ataupun sesuai urutan VLSM yang kita buat. Di sini saya akan membuat sesuai urutan VLSM yang saya buat. Nah, selanjutnya lantai 4. Nah, lantai 4 kita isi terlebih dahulu dengan range IP pertama ke servernya. Server, kita configuration gigabit Ethernet 0 seperti ini dengan 192 di subnet masknya 192. Selanjutnya kita tekan on. Nah, di tiap PC-nya tinggal kita configuration di IP-nya. Karena tadi 192 berarti 130 129, mohon maaf, 129
130 128. Kita masukkan IP servernya 129. Di selanjutnya karena 130 berarti sekarang 131, 128, 129. Tadi 131 berarti 132, 28, 129. Selanjutnya kita tes terlebih dahulu menggunakan ping. Setelah sukses, kita coba ke PC selanjutnya. Apakah masih fail? Tentunya masih fail. Nah, jika fail semua seperti ini, kita harus cari kesalahan yang kita buat. Kita cek terlebih dahulu apakah benar 129. Oh, saya salah di subnet masnya, yang seharusnya 129 malah saya isi 128. 192 malah saya isi 128. Maka kita ganti semuanya dengan 192. Sini 92, nah, jika sudah, kita coba ping kembali. Kita habis terlebih dahulu story-nya, kita ping. Nah, sudah bisa dilihat ini sukses semua. Jadi kalau misal ada kesalahan, kita harus cari terlebih dahulu satu persatu dimanakah letak kesalahan yang kita lakukan. Nah, ya sudah semua, kita lanjut ke lantai selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya kita buka di router lantai 3, kita buka di gigabit Ethernet, kita isi dengan IP range awal di lantai 3. Ini 93 dengan net masknya 192. Kita akan di sini. Tadi ini 192. Kita on kan. Selanjutnya untuk tiap PC-nya kita masukkan IP di antara range-nya 94, 92 lagi IP router selanjutnya 195, 192 IP router 96, 192 IP router 197, 192 IP router 198, 192 IP router. Nah, jika sudah, langsung saja kita coba ping ke PC pertama. Masih fail. Kita coba lagi. Setelah masih fail semua. Nah, akhirnya bisa. Kita cek lagi. Jadi kalau mungkin terjadi kesalahan atau fail, kita harus coba terlebih dahulu satu-satu dengan sabar, karena mungkin kabelnya belum tersambung atau bagaimana. Ini tadi
di PC ini masih fail. Nah, sudah sukses sekarang. Kita cek lagi. Sudah sukses. Itu terakhir. Kita cek. Masih fail. Kita coba konekkan ke sampingnya. Lalu kita coba ke sini. Nah, kita lihat. Nah, sudah sukses. Artinya PC di lantai 3 sudah sukses semua. Kita lanjut ke lantai 2 yang belum kita isi. Nah, lantai 2 range awalnya yaitu ini. Di 192.168.91 kita masukkan ke router 3 bit Ethernet. Tadi net masknya 224. Kita on kan, masukkan ke PC desktop dengan IP configuration. Kita ganti 224 ganti IP router. Jadi ini 3 4 IP router 4 filter. Nah, selanjutnya kita coba ping. Apakah masih fail seperti lantai 3? Sepertinya masih fail. Coba lagi. Nah, untuk PC 30 sebenarnya sudah sukses. Tinggal kita coba ke PC selanjutnya. Di selanjutnya masih belum sukses. Kita coba ping satu persatu terlebih dahulu. Ini mungkin entah pada Cisco saya atau mungkin Cisco semuanya juga seperti ini. Harus diping terlebih dahulu antar PC, baru ke router ke PC. Nah, sudah sukses. Lanjut. Bisa dilihat ini sudah sukses semua saat kita melakukan ping dari PC ke router di lantai 2. Sudah sukses semua seperti ini. Jadi lantai 2 sudah aman. Nah, mungkin kendala yang saya rasakan di Cisco Packet Tracer versi 7.3 yang saya gunakan ini, kita harus melakukan ping dari PC ke PC yang di satu lantai agar kita dapat melakukan ping dari router ke PC. Mungkin itu hanya di Cisco saya ataupun mungkin punya orang lain juga seperti itu, saya kurang tahu. Tetapi yang kendala yang saya alami dalam menggunakan Cisco ini adalah hal tersebut. Nah, setelah antar lantai, di tiap lantainya kita dapat mengkoneksikan antara router dan PC, kita harus mengkoneksikan dari PC lantai 2 ke lantai 4, misal lantai 4 ke lantai 3, lantai 3 ke lantai 1, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita harus dapat menyambungkan PC antar lantai. Nah, cara yang pertama dilakukan yaitu menggunakan, kita tekan terlebih dahulu di router di lantai 1. Kita buka gigabit Ethernetnya. Mohon maaf, kita buka serial ini. Nah, di serial ini kita isi menggunakan IP yang seperti ini. Karena di sini saya menggunakan IP di lantai 1 dan 3. Nah, dapat dilihat dalam topologi ini pengkoneksiannya dari lantai 1 ke lantai 3, lantai 3 ke lantai 4, lantai 4 ke lantai 2, lantai 2 ke lantai 1. Maka dari itu, di sini saya menggunakan VLSM dengan cara mengkoneksikan antara lantai 1 ke lantai 3 terlebih dahulu. Setelah itu lantai 3 ke lantai 4, setelah itu lantai 4 ke lantai 2,
Setelah itu baru lantai 2 ke lantai 1. Seperti itu. Nah, yang pertama kita harus lakukan, kita buka terlebih dahulu router di lantai 1 ke serial 010. Kita isi ini. Kita isi range pertama dari file SM lantai 1 ke lantai 3. Kita isi. Tadi 252 untuk net masknya. 252. Kita on kan. Nah, selanjutnya di sini kita juga menggunakan serial 010 untuk mengkoneksikan dengan lantai 1. Nah, karena tadi sudah menggunakan yang 90.33, berarti sini kita menggunakan 90.34. Seperti ini untuk di lantai selanjutnya. Di sini netmasknya 252. Kita on kan. Nah, selanjutnya di lantai masih di lantai 3, kita perlu mengkoneksikan antara lantai 3 ke lantai 4. Nah, di sini karena serial 010-nya sudah kita isi, maka kita menggunakan serial 011. Serial 011 kita coba isi dengan file SM lantai 3 ke lantai 4, di mana range pertamanya ini. Dengan netmasknya juga 252. Kita on kan. Nah, di lantai 4-nya kita tetap menggunakan serial 010 sebagai pengkoneksi ke lantai 3. 938 maksud saya. Ini tadi 252. Kita on kan, jangan lupa. Begitu juga di lantai 4 untuk mengkoneksikan ke lantai 2. Karena serial 010-nya sudah terisi, kita pakai serial 011. Kita buka file SM-nya dari lantai 4 ke lantai 2. Kita copy. Kita on kan. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan serial 010. Kita tambah 1. 52. Kita on kan. Nah, untuk mengkoneksikan lantai 2 ke lantai 1, tentu saja kita perlu menggunakan serial 011. Kita copy terlebih dahulu lantai 2, lantai 1 di file SM-nya. Kita copy. Kita on kan. Nah, di lantai 1, karena serial 010 sudah terisi, maka kita harus mengisinya di serial 011. Jadi, polanya seperti itu. Serial 010 ke 010. Selanjutnya, karena 010 sudah terisi, maka menggunakan serial 011 dikoneksikan ke serial 010. Terus selanjutnya, setelah serial 010 sudah terisi, kita menggunakan serial 011 dan kita koneksikan lagi ke serial 010 dan selanjutnya seperti itu hingga memenuhi jumlah router yang diperlukan. Jika sudah mencapai akhir dari router, maka yang terkoneksi antara serial 011 dengan serial 011 karena di antar router ini yang tersedia hanya serial 011-nya. Seperti itu. 245, 246, ini 252 kita on kan. Nah, untuk router-routernya ini sudah bisa kita pilih seperti ini. Sudah sukses.
lantai 1 ke lantai 3, lantai 3 ke lantai 4 sukses, lantai 4 ke lantai 2 sukses, lantai 2 ke lantai 1 sukses. Nah, namun meskipun sudah kita konekkan antara PC ke router di sini masih belum sukses. Maka dari itu kita harus menyambungkannya. Cara yang kita lakukan ialah kita pencet terlebih dahulu router ke routing ke static. Ini tadi router lantai 1. Pada networknya kita masukkan yaitu network di lantai selanjutnya. Dimana ini saya untuk menyambungkan ke lantai 3, networknya ini kita copy, kita masukkan ke sini. Masnya ini. Next hubnya kita perlu menyambungkan ke serial yang berhubungan dengan lantai ini. Jadi yang kita masukkan yaitu serial 010. IP-nya kita kopikan ke next hub ini. Kita add. Nah, ini sudah tertambah. Yang selanjutnya kita lakukan hal yang sama ke lantai 4. Dimana kita buka dulu terlebih dahulu lantai 4. Networknya ini kita copy. Net masknya masih sama 192. Nah, next hubnya kita buka ke lantai 4. Nah, karena lantai 4 ini masih melewati router 5, maka yang kita masukkan next hubnya masih menggunakan router 5 ini. Router 5 yaitu router di lantai 3. Jadi next hubnya kita tidak perlu ganti karena untuk mencapai lantai 4 kita harus melewati lantai 3 terlebih dahulu. Tinggal kita add. Nah, jika sudah, kita lakukan hal serupa. Belum, kita harus masih tambah satu lagi dari ke lantai 1 ke lantai 2. Kita buka network di lantai 2. Dengan tadi net masknya 224. Nah, untuk next hubnya kita perlu membuka router di lantai 2. Karena lantai 1 ke lantai 2 terhubung oleh serial 011, maka yang kita copy dari 011. Copy. Kita add. Nah, jika sudah, kita lakukan hal serupa ke lantai lainnya. Nah, selanjutnya kita masukkan kita isi statik di lantai 3. Dimana lantai 3 kita mengkonekkannya ke lantai 4, 2, dan 1. Buka ke statik, kita cari terlebih dahulu lantai 4 terlebih dahulu, networknya ini kita copy, kita masukkan net masknya 192. Nah, next hubnya kita buka terlebih dahulu. Nah, karena lantai 3 ke lantai 4 terhubung oleh
serial 010, kita copy yang 01. Kita copy. Nah, terus kita tambah lagi lantai 4. Lantai 3. Lantai 2. Nah, jika sudah terhubung, kita langsung masukkan yang lantai 2 dengan networknya ini. Kita copy. Networknya 224. Next hop-nya karena kita masih melewati lantai 4, maka yang kita gunakan tetap serialnya lantai 4. Langsung saja kita add. Nah, selanjutnya kita melakukan lantai 3, kembali ke lantai 1. Kita konekkan terlebih dahulu. Buka. Karena lantai 3 dan lantai 1 terhubung oleh serial 010. Nah, ini langsung saja kita isi. Kita isi dulu lantai 1 networknya. Delapan. Satu, 2, 8. Next hop-nya ini 1. Setelah kita add. Nah, lantai 3 sudah terkoneksi ke 3 lantai. Selanjutnya kita lanjut ke lantai 4. Kita buka ke statik. Lantai 4 harus terhubung ke lantai 2 terlebih dahulu. Kita cari network lantai 2. Dengan masnya 224. Nah, next hop-nya kita buka lantai 2. Nah, lantai 2 karena terhubung ke lantai 4 dengan serial 010, kita copy yang 010. 010. Kita copy. Kita copy. Nah, kita buka lagi tadi. Kita copy di sini. Nah, sudah. Selanjutnya setelah lantai 2 kita harus mengkoneksikannya ke lantai 1. Kita buka dulu lagi ID network lantai 1, kita copy. Masnya 128. Next hop-nya masih sama karena harus melewati lantai 2, maka pengkoneksiannya tetap menggunakan next hop di lantai 2. Langsung saja kita add. Nah, jika sudah, kita harus mengkoneksikan juga lantai 4 ke lantai 3. Maka dari itu kita buka terlebih dahulu lantai 3. Lantai 3 dengan networknya ini. Kita copy. Netmasknya 192. Next hop-nya. Nah, next hop-nya karena lantai 4 ke lantai 3 terhubung oleh serial 011, maka kita copy yang 011.
kita copy terlebih dahulu. Lalu kita buka lagi. Ini salah, ini snapshotnya. Nah, jika sudah, langsung saja kita add. Nah, maka lantai 4 sudah terkoneksikan. Kita lanjut ke lantai 2, ke statik. Kita isi yang pertama harus koneksiannya ke lantai 1. Lantai 1 kita lihat IP lantai 1, IP network lantai 1. Kita copy. Selanjutnya net masknya 128. Kita lihat 128. Untuk next hop-nya, karena lantai 2 ke lantai 1 terkoneksi oleh serial 011, maka kita copy yang serial 011. Copy. Buka lagi. Sekarang 1. Kita copy. Nah, setelah sudah, kita perlu mengkoneksikan juga ke lantai 3. Kita buka networknya lantai 3. Dengan net masknya 192. Nah, untuk next hop-nya karena harus melewati lantai 1, maka next hop-nya tidak perlu kita ganti. Langsung saja kita add. Nah, jika lantai 3 sudah, maka kita perlu kembali mengkoneksikannya ke lantai 4. Nah, di lantai 4 ini kita harus mengkoneksikannya lagi. Kita buka terlebih dahulu networknya lantai 4. Kita copy. Masknya 192. Nah, next hop-nya kita, karena lantai 2 dan lantai 4 terkoneksi oleh serial 011, maka kita copy yang serial 011. Copy, terus kita buka lagi yang tadi. Nah, kita add. Maka lantai 2 sudah full terkoneksi. Lanjut ke lantai 1. Nah, berarti kita sudah melakukan full koneksi ke semua lantai. Seperti ini. Nah, jika sudah terkoneksi semua seperti ini, maka kita dapat langsung mencoba melakukan ping dari lantai 1 PC lantai 1 ke router lantai 2, lantai 3 kita coba terlebih dahulu, sukses. Jadi kita coba PC ke PC lantai 3, sukses. PC ke PC lantai 4 kita coba, sukses. PC lantai 1 ke PC lantai 2, sukses. Berarti sampai sini static routingnya berhasil. Nah, ini berarti kita sudah dapat melakukan static routing dengan baik dan benar. Meskipun kita mengalami banyak kendala, namun yang paling utama dalam kita melakukan static routing yaitu kesabaran, dan kita melakukannya secara hati-hati dan perlahan-lahan. Seperti itu. Nah, sebelumnya kita save terlebih dahulu Cisco Packet Tracer ini. Routingan hasil yang kita buat, kita save. Di sini akan. Nah, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan, maka kita save terlebih dahulu supaya aman. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian DHCP dan DNS.
di DHCP dan DNS ini kita perlu mengkoneksikan server agar bisa menyalakan DHCP dan DNS. Maka yang pertama kita lakukan yaitu menekan connection, pilih yang otomatis, kita koneksikan ke switch di tiap lantai. Jika sudah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita menghapus IP di sini, di tiap PC atau di tiap komputer tiap lantai. Ini akan saya mengopi terlebih dahulu, lalu kita hapus dengan menekan DHCP seperti ini. Selanjutnya juga DHCP, selanjutnya juga DHCP. Nah, selanjutnya kita buka di server, lalu kita masuk ke desktop, kita masukkan IP address. Nah, di sini IP-nya kita dapat memilih salah satu range IP di lantai 1. Di sini saya akan menggunakan IP komputer pertama, yaitu dengan yang sudah saya copy tadi, dengan nomor belakang 2, subnet masknya kita lihat 128. Nah, selanjutnya default gateway yaitu IP pusat atau IP router. Setelah kita isi, kita pergi ke service. Setelah masuk ke service, kita buka DHCP. Kita masukkan default gateway yaitu IP router. Selanjutnya DNS server yaitu IP server, kita copy seperti ini. Selanjutnya ini di sini kita mulai dari 3. Karena 1 sudah dipakai dan 2 sudah dipakai, maka di sini kita pilih 3. Kita save, kita on. Nah, jika sudah, kita cek lagi di komputer apakah sudah terkoneksi secara otomatis. Jika sudah, kita bisa cek terlebih dahulu apakah sukses untuk tiap komputer lantai. Coba ke server. Di server sepertinya masih fail. Kita coba lagi. Nah, sepertinya sudah sukses. Kita bisa lihat sukses. Di ini sukses. Selanjutnya sukses. Selanjutnya sukses. Selanjutnya sukses. Nah, selanjutnya kita lakukan di lantai-lantai lainnya. Saya mulai dari lantai 2. Di lantai 2, kita lihat terlebih dahulu PC-nya. Kita ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, karena ini merupakan PC pertama, akan saya copy IP address-nya. Lalu kita pencet DHCP. Di kedua desktop IP configuration kita DHCP. Di ketiga kita desktop IP configuration ke DHCP. IP configuration ke DHCP juga. Seterusnya sampai semua PC kita pindah ke DHCP. Nah, selanjutnya kita buka server, ke desktop, ke IP configuration, kita masukkan IP komputer pertama di lantai 2 tadi. Selanjutnya subnet masknya kita lihat terlebih dahulu, lantai 224. Selanjutnya kita masukkan IP routernya, dimana tinggal dikurangi 1 oleh IP address komputer pertama yang sekarang menjadi IP dari server. Ya sudah, kita pergi ke service, ke DHCP, masukkan IP router, selanjutnya masukkan IP server. Selanjutnya kita di sini dimulai dari 3. Ini kita save, kita on. Nah, jika sudah,
kita cek di komputernya apakah sudah otomatis. Nah, DHCP akan sudah otomatis terisi seperti ini di sisi selanjutnya. Nah, ini juga sudah otomatis terisi. Tinggal kita coba ping. Kita coba ping di antar PC terlebih dahulu. Selanjutnya kita ping ke server. Sepertinya masih fail, kita harus sabar untuk mencobanya. Nah, akhirnya bisa sukses. Bisa dilihat yang komputernya sukses. Kita bisa lainnya sukses, lainnya sukses, lainnya. Nah, jika sudah sukses semua, kita lanjut ke lantai 4. Kita lanjut ke lantai 4. Dimana PC pertama kita buka terlebih dahulu ke desktop IP configuration. Kita copy, kita pindah ke DHCP. DHCP, desktop IP configuration, DHCP. Ini desktop IP configuration ke DHCP. Ya, desktop IP configuration ke DHCP, desktop IP configuration ke DHCP. Nah, seperti langkah sebelumnya, kita masukkan terlebih dahulu ke desktop IP configuration-nya server. Kita isi dengan range, salah satu range di lantai 4 ini, di mana saya menggunakan IP dari komputer pertama tadi. Di sini menggunakan subrange-nya 192. Kalau tidak salah 192 lantai 4. Ya, betul 192. Nah, berarti IP routernya ke 9. Karena ini merupakan IP komputer, merupakan satu IP sebelum komputer pertama. IP router adalah satu IP sebelum komputer pertama, maka IP routernya tinggal ini dikurangi 1. Seperti itu. Jika sudah, kita langsung ke service, ke DHCP. Selanjutnya kita isi default gateway, yaitu IP router. Selanjutnya IP server. Kita mulai dari 131. Karena ini setelah 129 dan 130, 131. Kita save, kita tekan on. Nah, ya sudah, seperti biasa kita cek terlebih dahulu apakah akan gagal dulu. Apakah ya masih gagal dulu, kita harus mencobanya dengan sabar. Nah, sudah sukses seperti ini. Tapi PC kedua belum, kita coba lagi dengan sabar. Video ketiga. Nah, PC kedua sudah sukses. Kita coba lagi, router ke PC pertama, sukses. Router ke PC kedua, sukses. Router ke PC ketiga. PC ketiga juga masih belum. PC ketiga, router sukses. Nah, PC keempat belum sukses juga. Coba lagi, sukses. Posisi terakhir masih belum sukses, kita coba lagi, sukses. Nah, maka setelah dicoba dengan beberapa kali, kita dapat lihat dapat terkoneksi semua. Nah, sudah sukses semua. Selanjutnya lanjut ke lantai 3. Lantai 3 seperti tadi, kita buka PC pertama di lantai 3, kita copy IP-nya, kita pindah ke DHCP, selanjutnya juga desktop IP, kita pindah ke DHCP, desktop IP, kita pindah ke DHCP, desktop IP, kita pindah ke DHCP lagi, dan seterusnya hingga semua PC pindah ke DHCP. Jika sudah, kita buka server.
Lanjut ke desktop, IP configuration. Kita masukkan IP PC pertama tadi dengan net masknya 193, lalu titik 19, net masknya lantai 3, 192. Kita copy terlebih dahulu, 192. Default gateway-nya tinggal IP komputer pertama dikurangi 1, yaitu 3. Nah, jika sudah, kita buka ke service, ke DHCP, kita isi. Seperti tadi, IP router, IP server, kita ganti sesuai urutannya ke 195. Kita save, lalu kita on. Setelah kita on, kita coba lagi. Kita harus mencoba terlebih dahulu satu persatu agar dapat menjadi sukses seperti yang kita inginkan. Seperti ini. Nah, PC 1 sudah sukses, PC 2 sudah sukses, PC 3 belum sukses. Kita coba lagi, PC 3 sudah sukses, PC 4 masih belum sukses. Kita coba lagi, PC 4 ya sudah sukses, PC 5 masih belum. Kita coba lagi, PC 5. Nah, sudah sukses. Maka semua PC ini sudah bisa kita lakukan antar lantai. Mari kita coba. Nah, ini bisa kita lihat salah satu PC dari lantai 1. Saya ping ke PC di lantai 3. Sukses. Saya hapus dulu. Lalu saya coba lagi dari PC lantai 3 ke PC lantai 2. Sukses. PC lantai 1 ke PC lantai 4. Sukses. Nah, berarti kalau seperti ini artinya DHCP-nya sudah sukses. Setelah DHCP, selanjutnya kita akan memasukkan DNS. Seperti pada perintah di sini, di mana DNS hanya untuk lantai 1. Dengan domain tasdarcom.com dan web diedit dengan nama dan NIM. Maka kita buka terlebih dahulu, kita buka server, kita buka pada DNS, kita tambahkan terlebih dahulu, kita copy terlebih dahulu di server lantai 1, ke desktop, IP, kita copy IP-nya server lantai 1, kita kembali ke service, buka DNS, dengan domain tadi disuruh tasdarcom.com. Kita on kan, kita masukkan address dari server lantai 1. Kita save. Nah, kita add terlebih dahulu. Kita add, setelah itu kita save. Tidak bisa di save, langsung di add saja. Langsung saja kita coba di sini. Kita bukanya jika kita buka PC, lalu desktop, lalu ke web browser. Kita ketik coba tasdarcom.com. Nah, pada web ini kita disuruh untuk menggantinya menjadi nama dan NIM. Maka dari itu, cara menggantinya sangat gampang. Cara menggantinya, kita buka ke HTTP, kita pilih yang terakhir sendiri, index.html. Nah, di sini kita bisa mengedit HTML yang keluar ketika kita menuliskan domain kita. Di sini saya disuruh untuk mengeditnya menjadi nama dan NIM. Maka di sini akan saya ganti nama dan NIM. Di sini nama saya Muhammad Rizky Dian Arianto.
Nah, di sini coba saya ganti name 67 2020 89 kita save. Kita coba lagi, kita buka di sini. Nah, sudah kita lihat di sini saya menggantinya menjadi nama saya dan name saya taruh di sini. Di sini masih ada quick link. Ini bisa kita hapus atau tidak, terserah kita. Kan saya edit lagi, ya buka lagi ke HTTP. Yang terakhir kita edit. Nah, sudah terganti seperti ini. Nah, jika lantai 1 sudah kita buat DNS-nya, kita tinggal menyambungkannya ke lantai selanjutnya. Kita buka terlebih dahulu, kita masukkan DNS dengan nama seperti tadi tas.jarcom.com dengan address IP dari server lantai 1, kita add, kita on. Ini juga lantai 4 kita isi juga. Urutannya bisa terserah, ini saya urutannya sesuai gelombangnya saja, yaitu dari lantai 1, 3, 4, 2, dan kembali lagi ke situ. Kita lagi isi lagi tasjarcom.com, kita isi IP-nya, kita add, kita on. Yang berikutnya juga kita isi DNS-nya yang nama tasjarcom.com, address-nya tinggal kita copy, kita add, kita on. Ini kita hilang. Kita coba di lantai 2 saja terlebih dahulu. Apakah bisa? Kita ke web browser, kita ketik tasjarcom.com. Nah, muncul, maka berarti komputer di lantai 2 bisa mengaksesnya. Kita coba komputer selanjutnya. Masih bisa. Kita coba di lantai 3. PC pertama kita coba tasjarcom.com. Oh, saya salah tulis, harusnya tasjarcom.com. Nah, sudah muncul nama saya dan NIM saya. Yang ini juga komputer kedua kita coba tes. Dan yang terakhir kita coba di lantai 4. Apakah muncul di komputer pertama? Kita coba. Muncul komputer selanjutnya. Nah, muncul juga. Berarti saya sudah memenuhi ini, di mana DNS di tiap lantai bisa terhubung dengan DNS server. Sudah selesai kita dalam membuat static routing, DHCP dan DNS router, di mana kita bisa mengkoneksikan komputer antar lantai dengan sukses, dan kita bisa membuka DNS. Kita bisa membuka DNS dari lantai berapapun. Nah, sudah. Berarti cukup sudah tutorialnya. Sekian, saya Muhammad Rizky Dana Arianto dengan NIM 67020-289. Terima kasih.